Ya, puji Tuhan ya, shalom sekali lagi. Shalom Pak Posman baru join. Ya, puji Tuhan, kita meneruskan Bible study kita sampai bab yang ke-19, bagian yang ketiga dari buku Live and Let Go Life ya, menjalani hidup berserah. Sama-sama katakan menjalani hidup berserah. Ya, menjalani hidup berserah, let go long life. Nah, itu ya judulnya di bab yang ke-19. Sangat luar biasa sih, berserah, hidup yang panjang, long life. Dan itu kerinduan Bapa, kita udah dengar bagian 1, bagian 2 ya. Bahkan nature-nya Yesus ya sama dengan Bapa, yaitu kesembuhan, kesehatan. Ya, kita sehat-sehat, umur yang panjang, dan bebas menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, dan kita tahu ya, Yesus tuh bayar di kayu salib untuk kita long life ini. Yesus mati muda, 33,5 tahun kan? 33,5 tahun kan masih muda. Ya, mati muda supaya kita mengalami pertukaran hidup panjang. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan sampai orang Kristen, kita anak Tuhan, nggak tahu apa yang Alkitab janjikan. Ya, jangan sampai juga salah mengaminkan. Misalnya orang bilang ya umur manusia kan 70, paling kuat 80. Iya betul, itu Alkitab, tapi kan konteksnya apa misalnya. Ya, hidup dan mati di tangan Tuhan. Kalau Tuhan udah panggil mau gimana gitu kan, seolah-olah. Padahal kita dengar bahwa nggak mungkin bertabrakan kan dengan yang Tuhan mau. Makanya nanti kita dengar ya. Jadi jangan mau misalnya kita bilang kita dimudahkan lagi, itu hayal Pak Melki, halu, di awang-awang, imajinasi. Ya nggak apa-apa, memang kita memiliki imajinasi hati. Ya mendengar firman. Amin. Yang tidak kelihatan lebih nyata daripada yang kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan kekal, yaitu firman. Namanya juga kekal, sama-sama katakan kekal. Ya, jadi kalau orang nggak percaya, dan memang anehnya orang Kristen juga nggak percaya memiliki hidup yang panjang gitu. Nah, kita kan udah jatuh dalam dosa. Ya, tapi kita nggak hidup dari kejatuhan. Kita hidup dari penebusan. Sama-sama katakan, saya hidup dari penebusan. Ya, jadi penebusan Yesus. Penebusan, Yesus mati supaya kita hidup. Itu penebusan. Tapi kalau nggak percaya, memang nggak mungkin alami apa-apa, saudara. Ya bahkan kita lihat, ya baru-baru ini temannya suaminya teman istri saya, Bu Lili ya. Umur 50 main badminton, mati dia lagi main badminton. Ya. Jadi bukan olahraga tuh yang membuat orang hidup panjang gitu atau sehat. Ya memang olahraga membuat badan fit, oke lah ya, langsing oke. Tapi kesehatan dari Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan pernah menerima perkataan-perkataan, ya Tuhan yang panggil dia mati muda, Tuhan lebih sayang. Jangan pernah, saudara ya. Nggak ada mati muda, kecelakaan, apalagi anak-anak ya, anak-anaknya meninggal karena begini, karena begitu. Jadi bukan Tuhan dibalik semua itu. Ya, karena kejatuhan. Ya, tapi bagaimana caranya? Kita udah dengar ya, hati kita shalom, hati kita tenang. Ya tadi kan let go, berserah. Bukan pasrah, berserah. Saya ulang-ulang ya, bukan pasrah artinya ya pasrah deh di pojokan, dipukulin iblis gitu ya, dianiaya iblis, kena kutuk iblis, terus pasrah deh. Bukan, kita berserah. Menyerahkan semua khawatir kita pada Yesus, itu berserah. Nanti kita lihat ya. Jadi bagaimana kita bisa long life kalau hati kita tertuduh? Maksudnya gimana kita bisa juga tenang atau sejahtera? Jadi orang Kristen itu mesti paham benar kaitannya. Kenapa kita itu bisa hidup panjang di bumi ini dan kekal selama-lamanya sampai surga tentu saja.
Karena kita memiliki hati yang rest. Hati yang gembira, obat yang manjur. Jalan-jalanmu penuh bahagia, sejahtera semata-mata, artinya selalu. Hidupnya panjang. Tapi kalau nggak ngerti, ya bagaimana Pak bisa tenang? Mana ada sih orang hidup ini nggak punya masalah? Pasti orang hidup punya masalah. Dan masalah itu kan bikin stres, bikin khawatir, bikin takut. Iya, saya selalu bilang ya, masalah kalau nggak ada solusi memang jadi besar, jadi stres. Ya misalnya orang utang 100.000 tapi nggak ada duitnya, ya tetap aja stres. Tapi mau utang 10 miliar tapi kalau ada uangnya 100 miliar misalnya, ada jalannya, ya nggak stres, ya bayar aja. Dan Tuhan Yesus itu jalan. Ya dia segalanya buat kita. Dia great I am, segalanya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Hikmat, kebenaran, kekudusan. Segalanya, sama-sama katakan. Dan itu yang membuat hati nurani kita nggak tertuduh. Itulah yang bilang kenapa bisa dikatakan orang Kristen itu memiliki damai sejahtera yang Tuhan wariskan. Dan damai sejahteranya itu ya bukan hanya kekal ya, continue, berkelanjutan, bukan on off gitu. Kenapa? Ya karena segala dosa kita sudah diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Jangan lupa. Itu klausa utama dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Hati nurani kita sempurna. Makanya kita nggak gelisah hati kita. Tenang aja. Kenapa? Punya Tuhan. Ya tapi kan nggak usah pakai tapi-tapi. Tuhan melihat Yesus ganti kita, ya, ganti dosa-dosa kita. Jadi kita nggak takut kan? Nggak khawatir. Sekali lagi ya. Jadi kita nggak melihat lagi hidup dari kejatuhan. Lihat ke belakang. Bukan lihat ke belakang. Lihatnya kuburan, kematian. Enggak, itu di belakang kita sudah. Hai maut, di mana sengatmu? Itu sudah artinya. Sengat maut ialah dosa. Powernya dosa adalah hukum Taurat. Di belakang semua. Dan kita nggak hidup dari kejatuhan. Sama-sama katakan, saya tidak hidup dari kejatuhan. Tuhan remedial. Waktu dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita hidup dari penebusan itu. Sama-sama kan, saya hidup dari penebusan. Ya, saya memandang kasih karunia, saya memandang damai sejahtera. Kasih Tuhan, Yesus. Amin. Ya luar biasa ya. Jadi tapi kalau banyak orang, ada aja orang Kristen saking hidupnya terus merasa menderita terus, nggak kenal damai sejahtera, nggak bisa lempar ya. Ya dia bilang, Pak Melki jangan doain saya panjang umur deh. Saya tiap hari doa, Tuhan cabut nyawa saya. Tuhan dijadiin pencabut nyawa. Ya teman adik saya, dan meninggal memang dia. Dan juga hati-hati kalau ngomong misalnya, ya emang ini kasih karunia Tuhan lah buat saya. Misalnya kesehatan saya buruk misalnya gitu, jangan mau saudara. Memang nggak mudah karena dunia ini beritanya dari luar. Ya kita kan udah tua. Kalau dia bilang apa juga, misalnya gini, mudah-mudahan jangan Alzheimer gitu, mudah-mudahan jangan pikun. Kalau kita bukannya sombong saudara, kita memiliki pikiran Kristus kata firman Tuhan gitu. Bukan keangkuhan itu, kita percaya bahwa Kristus kekuatan kita, Kristus kesehatan kita. Dan kita terima, Tuhan gak mungkin gini, enak aja, gue gak kasih. Gak mungkin. Dari sisi Tuhan itu justru supply-nya tidak macet. Asal kita gak khawatir, kan kita udah belajar kan. Makanya kenapa kita gak khawatir, kita gak pencet itu ujung pipa supply dari minyak emas, dari pipa emas itu dalam setiap area hidup kita, termasuk umur yang panjang. Ya, jadi kalau nggak percaya, nggak mungkin. Kalau dia udah bilang nggak mungkin aja, memang terjadi buat dia.
Itu masalahnya. Itu masalahnya ya. Haleluya. Masa sih? Mungkin orang masih bilang masa sih? Nah, kita baca mulai dari Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Ya, kita hidup kuat, sehat, segar, dimudahkan, menikmati berkat-berkat. Ya, 1 Petrus 3 ayat 6. Ayo, kita baca firman Tuhan ya. Saudara juga boleh catat, boleh tanya ya. Buka aja mic. Ya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, menamai dia tuannya. Jadi ini bicara tentang Sarah. Sarah itu ada istri Abraham. Ya, kamu adalah anak-anaknya. Kita the daughters of Sarah. Ya, istri Abraham. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, kebaikan kita kebenaran Kristus kan? Ya, kita nggak takut diancam apa-apa karena ada iman, hidup oleh iman. Ya, kebenaran iman. Jadi nggak masalah. Ya, kamu adalah anak-anaknya. Itu pernyataan Tuhan. Ya, kita nggak disebut daughters itu apa? Putri ya, putrinya Sarah. Gereja Tuhan itu. Kenapa nggak Deborah? Kenapa nggak Ruth? Kenapa nggak Ribka misalnya? Atau Hawa? Sarah spesial ya. Nah, Sarah itu terkenal kan, dimudahkan lagi. Ya, diberi kekuatan baru. Karena dia harus melahirkan Ishak itu umur 90 tahun. Dan luar biasanya ketika Sarah umur 60 tahun, Raja Firaun, orang Mesir, lihat dia cantik. Kita baca ayatnya ya. Kejadian 12 ayat 14. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat. Jadi orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan mereka melihat bukan dengan, mereka melihat inner beauty. Bukan. Ini orang kafir. Orang Mesir, orang gak percaya. Bahkan rajanya bilang begitu. Makanya mau diambil jadi salah satu selirnya gitu. Sama Firaun. Dan ini berulang, saudara. Berulang. Jadi kalau kita bayangkan kesadaran kita gini. Oh, saya the daughter of Sarah. Berarti saya dimudahkan lagi. Jadi jangan bilang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya bukan nggak mungkin. Artinya 60 tahun mestinya kan udah ibu-ibu ya. Ya tapi kita lihat yang lebih ekstrim lagi. Kejadian 20 ayat 2. Kemudian Abraham jalan lagi ke Gerar nih. Raja Gerar namanya Abimelek nih. Karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah. Nah, Sarah istrinya. Dia saudariku. Saudaraku. Artinya memang benar sih. Ya, tapi kan dia membohongi. Artinya nggak berbicara jujur bahwa dia istrinya gitulah ya. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah untuk dijadiin haramnya lagi. Ya, tapi saya nggak cerita kisahnya. Saya cuma mau kasih tahu ketika kita the daughter of Sarah, kita bukan hanya sehat, kuat, segar, tapi cantik gitu. Maksudnya tetap dimudahkan. Jadi Sarah itu umur 90 tahun sekarang ini. Ya, ketika Abimelek itu mau mengambil Sarah, ya Abimelek kan Raja Gerar. Dia bisa ambil seluruh perempuan tercantik di wilayah kerajaannya. Tapi dia mau ambil Sarah spesial 90 tahun, nenek-nenek mestinya. Ya, 90 tahun. Kemarin Cevlin atau apa tuh di grup kan? Atau sekarang lagi juga banyak di WA grup. Ada orang keluarga yang dapat Guinness Book of Record ya, dapat pialanya. Karena apa? Karena 12 bersaudara dari umur 90 tahun sampai 113 katanya. 12 bersaudara masih hidup. Rekor. Dunia melihat itu sebagai suatu pencapaian gitu, saudara. Mestinya kita menyadari itu sebagai suatu apa? Suatu janji. Suatu berkat yang tersedia. Ayolah. Ini firman Tuhan nih, bukan kata saya ya. Jadi Sarah dimudahkan. Bagi dunia itu ya saya lihat juga gitu ya yang dikasih Jeffrey. Tapi memang 90 tahun sampai 113 ya kakek-kakek semua sama nenek-nenek sih. Kalau saya bayangin Sarah keluar gitu masih cantik gitu.
Ya. Dan ayat ini ya kita baca aja kan, Mazmur 103 ayat 5. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya bilang satisfy thy mouth, ya, mulutmu dengan goodness, dengan hal-hal yang baik. Makanya kita berkatakan hal-hal yang baik, bukan hanya baik, benar. Di awal saya bilang jangan ngomong sembarangan gitu. Ya, namanya juga udah tua, faktor U gitu. Ya, ya kemarin teman saya ada ngomong gitu kan. Ya, sistem kekebalan tubuh kita atau sistem recovery kita atau sistem ini kita sudah nggak seperti dulu waktu muda. Ya, saudara, memang ini berhadapan dengan kebenaran firman yang berbeda. Sehingga masa mudamu menjadi baru. Jadi dalam bahasa Ibraninya masa muda itu benar-benar diremajakan, benar-benar remaja baru tuh, bisa 12 tahun, 13 tahun gitu. Diremajakan seperti itu, seperti pada burung Raja Wali. Dan burung Raja Wali itu secara harafiah. Apa sih Pak secara harafiah? Secara literal. Apa tuh? Bener-bener Tuhan contohin, bukan gini ya. Ya, kamu masa mudamu menjadi baru seperti burung merpati. Burung merpati, saya pernah piara merpati. Ya, berapa, paling setahun 2 tahun kali, nggak sampai kali ya mati. Udah tua. Ya, kalau burung Raja Wali itu ketika dia berusia 30-40 tahun, burung Raja Wali itu tua. Ya, tapi di dunia binatang kan biasanya kali 7 ya. Kalau anjing tuh kali 7 katanya. Jadi kalau anjing 10 tahun, dia 70 tahun tuh kalau secara manusia. Burung Raja Wali itu 40 tahun, paruhnya sudah panjang, bengkok. Cakarnya itu sudah panjang dan bengkok juga kan. Panjang gitu, seperti kuku-kuku yang panjang. Belum lagi sayapnya sudah tua dan berat. Udah berat ya. Dan dia tinggal tunggu kematian. Kenapa? Karena dia nggak bisa berburu lagi. Kalau dia mau nangkap ikan, ya lolos aja ikannya. Tapi ketika Raja Wali itu di-renewed, dimudahkan lagi, dia naik ke atas gunung batu, ya, paruhnya dipukulkan ke batu, copot, dan tumbuh lagi, saudara. Kemudian cabutin kuku-kukunya kan, tumbuh lagi yang baru, yang remaja. Cuman cabutin lagi bulu-bulunya sampai botak. Tumbuh lagi yang baru. Dan dia terbang lagi. Hidupnya tambah 30 tahun lagi. Ya hampir 2 kali lipat lagi. Sehingga 70 tahun. Kalau 70 tahun kali 7 itu 490 tahun. Ya, di dunia binatang itu 70 tahun lama sekali. Nah, makanya secara harafiah Tuhan kasih contoh. Supaya saudara dan saya itu lihat gitu, bisa lihat. Bisa lihat sebenarnya. Amin. Dan saya mau bacakan ini yang dari buku ini. Sebenarnya seorang manusia ya, manusia ini hamba Tuhan, namanya George Mueller ya. Di buku ini ditulis, saya bacakan aja. Supaya kita gini, punya visi, punya lihat, punya bayangan dan kesadaran penuh gitu bahwa Tuhan itu memang mau, dan nature Tuhan itu memberikan kita zoe kan, hidup yang kekal sebenarnya. Dan Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri kita itu menghidupkan tubuh yang fana ini. Jadi sebenarnya dari sisi Tuhan itu, dan kalau kita terima, nggak ada masalah sama sekali dengan long life gitu, dengan umur panjang. Saya baca ya, salah satu tokoh pahlawan dari tahun 1800-an bagi saya adalah George Mueller. Ya, selama perjalanan hidupnya Mueller mendirikan 117 sekolah Kristen, melayani 120.000 anak muda, yang membagikan 285.000 Alkitab, lebih dari 1,4 juta salinan perjanjian baru, serta lebih dari 240.000 buku-buku pamflet rohani lainnya. Ia mendanai lebih dari 400 misionaris berbagai tingkat, termasuk Hudson Taylor. Ya, Hudson Taylor terkenal ya.
Tahun 1875, usia 70 tahun, ia memulai perjalanan penginjilan 17 tahun. Dia sama 17 tahun dari umur 70 tahun. Berkhotbah di hampir 40 negara, termasuk Amerika Serikat, India, Australia, Jepang, dan Cina. Ia mampu berkhotbah dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman. Ia menguasai bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Menjelang usianya 93 tahun, ia mengunjungi dua sahabatnya yang berusia 10 tahun lebih muda. Berarti 83 ya. Ia memperhatikan bahwa ia jauh lebih kuat dari mereka. Kuat. Dan masih aktif melayani Tuhan. 93 tahun. Sementara kedua sahabatnya tersebut sudah tidak mampu lagi. Setelah pertemuan tersebut, ia mengatakan, ini kata George Muller ya, saya meninggalkan kedua sahabat terkasih itu dengan perasaan saya lebih muda dibandingkan mereka dalam hal kekuatan, sekalipun usia saya jauh lebih tua. Oh, betapa baiknya Bapa di surga kepada saya. Saya tidak menderita penyakit atau nyeri. Ya, jadi nggak ada tuh. Aduh, sakit-sakit ya. Ya boleh sih saudara pakai minyak angin, balsam. Tapi jangan tiap hari dong gitu ya. Jadi kayak apa? Aduh, udah sakit-sakit nih otot-otot pakai balsam. Ya. Tidak ada rematik dan kini di usia 93 tahun saya dapat melakukan pekerjaan sehari penuh di panti asuhan dia ya, dengan mudah dan nyaman seperti sebelumnya. Biasa aja. Sungguh gambaran iman yang luar biasa bagi kita. Melayani Tuhan di usia 93 tahun sama sekali tidak menderita penyakit atau nyeri. Ketika mulai berpulang pada tahun itu juga, berarti dia berpulang 93 tahun ya. Dia pergi begitu saja bersama Yesus. Ingat ya. Jadi saudara jangan pernah bayangkan nanti udah tua mau mati sakit dulu, nyusahin orang, berak, buang air di ranjang, stroke, pakai kursi roda. Enggak ya saudara, nggak ada urusan gitu. Nggak ada urusan. Kita dimudahkan lagi tadi ya. Cuman bawa pulang yang merem di bumi, melek di sorga lah ya. Ia memimpin sebuah pertemuan doa di gerejanya pada petang hari dan tubuhnya ditemukan keesokan pagi di ruang kerjanya. Nah itu waktu dia pulang ya, meninggal. Sama sekali tanpa penyakit apapun. Nah saya ketika kita sudah dikenyangkan, kita pergi begitu saja bersama-sama Tuhan tanpa menderita sakit apapun. Ya makanya orang Kristen, orang percaya di Alkitab ditulis tidur, ya bukan mati. Saudara cek bahasa aslinya disebutnya tidur, sleep. Sewaktu mendapat pertanyaan, apa rahasia umur panjang Anda, Muller? Membaca Alkitab setiap hari katanya. Menyebutkan yang membaca Alkitab setiap hari menyebutkan 3 faktor. Salah satunya adalah rasa cinta yang ia rasakan terhadap firman Tuhan. Ya, dia mencintai firman Tuhan ya. Dan kuasa penyembuhan terus-menerus yang dikerjakan oleh ayat-ayat tersebut atas dirinya secara menyeluruh. Jadi ketika dia baca, dia menerima itu sebagai roti hidup, sebagai air hidup, sebagai nafas hidup. Amin. Ya, ada kuasa yang menyegarkan, memurnikan, membangkitkan, meremajakan, dan menguntungkan di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya musuh tidak ingin Anda menyediakan waktu untuk membaca firman. Akan tapi jangan biarkan ia menghalangi Anda memperoleh kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk Anda nikmati. Amin. Ya. George Muller dikatakan nih, namun inilah yang dikatakannya, keuntungan besar menjadi anak Tuhan adalah bebas dari kekhawatiran, dan kita bisa memperolehnya bahkan saat masih hidup di dunia. Jadi bisa bebas, stress free atau bebas kekhawatiran ketika kita masih ada di dunia. Ya, di tengah-tengah kesusahan besar dan ujian berat, kata George Muller. Tahukah Anda bagaimana Muller mampu bertahan hidup tanpa rasa khawatir? Ia berkata, saya menggelindingkan beban-beban saya kepada Tuhan. Kalau kita belajar apa? Kita lempar kepada Yesus. Tuhan, Yesus bukan urusan saya, urusanmu. Dan ia memikulnya bagi saya. Kalau dia pakai istilah menggelindingkan ya. Hasilnya adalah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran saya. Ya, nanti di Filipi 4 ini saya bacakan ya. Buka Filipi 4 ayat 67. Ditulis ini rahasianya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga ya apapun juga, saudara. Apapun juga. Ya apapun juga. Mau keuangan, mau kesehatan, mau suami, istri, keluarga, anak-anak. Apalagi pekerjaan, bisnis. Apalagi pelayanan. Apalagi hidup.
Ya udah, mau jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati. Nggak khawatir, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Inilah kita bilang, serahkan kepada Tuhan, lempar. Ayat 7 bilang apa? Nah ini, damai sejahtera Allah, ya damai sejahtera Kristus, shalom Kristus yang melampaui segala akal. Jangan bilang, mana bisa sih? Mana bisa sih? Tuhan bilang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi ternyata hati kita tidak gelisah, pikiran kita tidak khawatir, karena Tuhan pelihara dengan damai sejahteranya dalam Kristus Yesus loh. Jadi rahasia George Muller apa? Ya ini, let go. Nah inilah ayat. Oh ternyata let go dan long life itu ya tidak pernah khawatir jadinya. Nggak mungkin Pak. Kalau orang nggak khawatir itu udah mati. Karena orang suka bilang gitu kan. Ya namanya orang hidup di dunia masih hidup ya pasti punya masalah. Nah sayangnya punya masalah ya silakan aja. Masalah ada solusi yang nggak ada stres. Stres, khawatir, gelisah nggak ada. Masalahnya kan kalau nggak ada solusi atau kita berpikir apa tuh? Ada orang nggak punya masalah aja mikir. Dia naik pesawat dia mikir. Ini kalau pilotnya ngantuk gimana nih? Kalau pilotnya pingsan gimana? Kalau kena angin gini gimana? Kalau turbulen gimana? Itu pikiran jelek aja. Ada orang kayak gitu? Ada, saudara. Ada begitu. Ya. Kalau dia lagi tenang-tenang, dia bilang, kok gue gak khawatir ya? Dia stres karena dia gak ada masalah, misalnya. Ya. Tapi saudara dan saya punya Yesus. Cara menikmati usia lanjut. Nah, kita masuk bagian, bagaimana kalau gitu cara menikmati usia lanjut? Ya ada beberapa, kita kan udah usianya. Ya saya juga udah 58 nih. 58 59. Lupa. Ya 58 ya. Apa yang harus kita nikmati ya? Ya jangan kita berpikir tubuh lemah, sakit ini, sakit itu. Wah, kalau penuaan nanti lupa, nanti pikun. Sistem kekebalan ini sudah lemah, rapuh, tulang-tulang udah lemah, sakit sana, sakit sini. Pakai tongkat, pakai kursi roda, tremor, Parkinson, gigi habis, ompong. Enggak, saudara. Ya. Jadi kita dengar ya, bahwa bagi orang dunia makanya umur 113 yang tadi saya cerita itu suatu pencapaian. Padahal nggak usah khawatir, ya. Ini akan berhasil. Sama-sama katakan hal ini akan berhasil buat saya. Karena kita memiliki resepnya, saudara. Katakan di dalam Yesus saya memiliki resepnya. Ya kan orang suka kan, itu ada suatu di daerah tertentu orang Jepang usianya di atas 100 tahun tuh banyak. Ya tapi tetap aja rapuh, tua, gigi ompong. Ya tapi memang kalau diselidiki mereka kebanyakan bebas khawatir. Sebenarnya secara dunia kalau bebas khawatir implikasinya umur panjang sebenarnya ya. Tapi kita memiliki yang jauh lebih baik. Ulangan 30 ayat 19 saya bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Sampai Tuhan bilang ini langit bumi jadi saksi nih. Tuhan nih seringkali pakai istilah janji, sumpah gitu. Buat apa? Supaya meyakinkan kita terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Saudara lihat ya. Saudara diperhadapkan sama saya. Ini hidup, ini kematian. Ini berkat, ini kutuk. Nah Tuhan nasihat lagi, pilih kehidupan supaya engkau hidup. Engkau, baik engkau maupun keturunanmu. Sampai diajarin, pilih. 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya. Artinya apa? Ya jangan, kalau orang Israel jangan nyembah Allah lain dong. Ya dengerin firman gitu. Tapi kita dengar firman Kristus, kita udah tahu ya. Baru timbul iman. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Tuh ya jelas ya. Untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Ada di Kanaan artinya. Di tanah Kanaan, makanya hari Minggu kita juga dengar ya bahwa dikaitkan dengan
firman tuh tanah Kanaan. Ya, pada nenek moyangmu siapa? Ya Abraham. Ya kan saya bukan keturunan Abraham. Saudara keturunan Abraham di dalam Kristus. Saudara milik Kristus, saudara keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Sama, yakni Abraham, Ishak dan Yakub tuh. Untuk memberikannya kepada mereka. Dan kepada kita. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengerjakan segala sesuatu cuma-cuma? Nah, termasuk ini, janji ini. Kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Itulah sebabnya. Jadi kalau saudara bilang, itu mah buat Abraham, itu mah buat orang Israel, bukan buat saya. Saudara keturunan, saudara milik Yesus, bukan? Saudara percaya Yesus, enggak? Ya, Tuhan itu kehidupan tuh dibilang itu kan. Tuhan sendirilah kehidupan panjang umur kita, yaitu pribadi Yesus. Amin. Ya kalau Tuhan bilang kehidupan, jangan saudara bilang ini kayak teman saya tadi yang saya kenal. Jangan doain saya umur panjang dah Pak Melki. Dia artinya udah apa? Hidupnya udah nggak mau gitu. Mungkin dia punya penyakit atau dia mungkin hidup keluarganya nggak bahagia, saya nggak tahu deh. Ya jadi itu mah betul. Makanya ada orang dunia juga bilang gitu kan. Hidup dengan kutuk. Kita enggak. Tadi kan dibilang hidup bukan lanjutan umur saja. Pilihlah kehidupan dan berkat. Sama-sama katakan, saya memilih kehidupan dan berkat. Amin. Ya, jadi kita bergantung pada Yesus yang maha kuasa, maha tahu, maha kasih tuh. Itulah kehidupan kita. Kita bergantung sepenuhnya pada Yesus, sama-sama katakan. Ya bukan karena makan ini makan itu. Wah, makanannya tuh mereka makanannya bagus sih, makanya hidupnya panjang. Atau dia sekolah olahraga sih. Bukan, saudara. Saya olahraga karena saya sehat, bukan untuk sehat. Jangan salah makanya. Kalau olahraga jadi apa Pak Melki? Jadi fit. Tadi kan orang main badminton mati, main badminton umur 50. Kalau gitu yang memberi kesehatan siapa Pak Melki? Ya Tuhan. Makanya bilang, Yesus kesehatan saya. Yesus umur panjang saya bahkan. Coba Mazmur 91 ayat 16 ayat 14 lah saya bacain ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya tuh. Diluputkan dari apa? Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, kita tahu nama Yesus, namaku siapa? Nama Yesus. Meluputkan dari apa? Dari pandemi, dari kecelakaan, dibentengin, dilindungin, dari virus, dari bakteri yang jahat, dari segala penyakit, dari segala kelemahan. 15. Bila ia berseru padaku, aku menjawab. Kita ngomong, Tuhan jawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Ada kesesakan, Tuhan menyertai, nggak ditinggalin. Nah, tuh ya, diulang lagi. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Sekalipun kesesak di bawah, Tuhan luputkan, terus Tuhan angkat lagi. Gimana ada kehidupan yang lebih baik dari mana lagi? Selain di dalam nama tadi, namaku itu. Nah, namaku itu ayat 16-nya kan? Mazmur 1 terkenal. Ya dengan panjang umur akan kukenyangkan. Terus sekali lagi, dengan long life I will satisfied, akan kupuaskan, kukenyangkan. Jadi saudara makan sampai kenyang, sampai puas. Makanya kenapa saya bilang, udahlah, kita juga nggak tahu lah. Hidup kan di tangan Tuhan. Bisa aja loh setiba-tiba Tuhan ambil. Tuh orang yang 50 tahun tuh Tuhan ambil nyawanya. Enggak, saudara. Saya nggak menghakimi siapa-siapa ya. Tuhan bilang dengan panjang umur kukenyangkan. Melki, kamu kukenyangkan, kata Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya kenyangnya 120 tahun. Ya jadi, saudara. Berarti apa? Tuhan yang kasih kita makan, kita mau kenyangnya sampai umur berapa? Bukan Tuhan yang nentuin nih bahkan. Tuhan kasih kepada kita. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan, Yesua tuh. Jadi namanya siapa? Nama Yesus. Keselamatan, kabar baik, Injil, Yesus. Nah sekarang kita lihat Yesus langsung ya. Lukas 24 ayat 27. Ya ini kita tahu ya, Lukas 24, 27, waktu Yesus bangkit. Dalam wujud kebangkitan dia tidak menunjukkan, nih
kepada murid-muridnya ya, Kleopas, suami istri, turun dari Yerusalem ke Emmaus. Dia akan bilang nih, lihat nih saya nih. Enggak. Mereka tidak melihat Yesus sebagai wujud manusia, tapi ketika dia menyampaikan dirinya, dia bilang gini ya, 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Tentang dia dalam seluruh kitab suci. Dari mana Pak Melki? Di Perjanjian Baru doang? Enggak. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, Perjanjian Baru belum ada kan ketika Yesus baru bangkit. Ya, dari Pentateut, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai dan kitab nabi-nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Seluruhnya mana ada Yesus, Pak? Ada. Disitulah Tuhan Yesus singkapkan Yesus dan karyanya. Jadi saudara, gimana caranya umur panjang? Gimana caranya umur panjang? Kuperlihatkan Yesus. Di mana kuperlihatkan Yesus? Yesus kan di surga. Dari Alkitab. Gimana? Bagaimana tuh di kitab Kejadian? Mana Yesus? Mana Yesus? Yesus adalah buah pohon kehidupan misalnya. Tuhan Bapa janji kepada Hawa, keturunanmu akan kubangkitkan dari keturunanmu akan menginjak nih kepalanya si iblis ini. Yesus. Gimana pas zaman Kain dan Habil misalnya. Habil mempersembahkan korban binatang, darah. Yesus. Sudah lihat Yesus. Itulah korban yang disembelih buat saudara dan saya. Amin. Ya, jadi wujud kebangkitan di Alkitab memang lebih baik. Tuhan menunjukkan bukan dirinya secara fisik, tapi secara di dalam firman Tuhan. Keindahan Yesus dan pekerjaan yang sempurna. Itu yang saudara terus dengar ini. Dan saya dengar. Dilindungi, dipelihara, dipentengi. Nggak ada kematian, nggak ada pandemi. Kemarin kenapa 120 tahun lebih sehat? 120 tahun, 120% lebih sehat sebelum sakit. Pokoknya nggak ada kalahnya lah kita di dalam Yesus. Yesus nggak mungkin kalah. Menang banyak terus. Yang percaya katakan amin. Yesus nih ya, Yesus. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Saudara makan mana tuh dari Alkitab? Barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Roti hidup. Bayangin orang Israel juga jalan dari Mesir ke Kanaan. Sepatunya nggak rusak. Kakinya nggak sakit. Yang bongkok tegak semua. Bajunya aja ngikut terpelihara. Bayangin. Ya, Yesus mati muda, kita umur panjang nih. Yohanes 4 ayat 10. Ya tadi kan dibilang juga kan, tidak haus lagi. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau telah menerima karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau meminta kepadanya, dan dia akan memberikan kepadamu air hidup. Sama-sama katakan, roti hidup, air hidup. Bukan mati, hidup. Hidup Yesus itu hidup kekal. Kembali lagi, maukah kita terima? Percaya. Amin. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus bangkit. Ya, waktu dia mau membangkitkan Lazarus ya, Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Ya, dan kita ambil bagian. Saya katakan, saya ambil bagian dalam hidup kebangkitannya. Ya, kesehatan ilahinya, janji umur panjang, dan hidup berkualitas. Amin. Ya, saudara, saya berharap saudara sangat diberkati. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, ada yang hidup kayak gitu ya. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, inilah kesempatan saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti saya berdoa, ikuti ya, ikuti aja. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya
dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya. Saya anak yang paling dicintai oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa. Dan saya hidup berserah dan hidup umur panjang dengan berkualitas, dengan sehat, kuat, segar, dimudahkan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.